قال الإمام الشهيد العالم العلامة العارف بالله محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحصار الاقتصادي ورد بأسانيد مختلفة عن موسى بن عقبة وعن ابن إسحاق وعن غيرهما أن كفار قريش أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموا في ذلك بني هاشم وبني المطلب ولكنهم أبوا تسليمه صلى الله عليه وسلم إليهم فلما عجزت عن قريش عن قتله أجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من المسلمين ومن يحميه من بني هاشم وبني المطلب فكتبوا بذلك كتابا تعاقدوا فيه على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلم بنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة والتزم كفار قريش بهذا الكتاب 3 سنوات بدءا من المحرم سنة 7 من البعثة إلى السنة 10 منها وقيل بل استمر ذلك 2 فقط. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di malam hari yang berkah ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk bersama di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, tempat insya Allah dirahmati oleh Allah, tempat yang insya Allah penuh dengan cahaya Allah, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masa-masa dakwah Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Yang mana di pertemuan terakhir kemarin kita baca, kita dengarkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih dalam berdakwah di jalan Allah. Istiqamah beliau dalam mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya siapa manusia yang paling istiqamah, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling istiqamah, yang paling patuh dengan perintah Allah, yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di jalan Allah, di pertemuan kemarin kita dengarkan bagaimana beliau diiming-imingi dengan dunia. Beliau didatangi oleh pembesar Quraisy bukan sekali, bahkan sampai 2-3 kali. Ditawarkan, disodorkan, apa yang kau inginkan. Kalau pengen jadi orang paling kaya, kami akan jadikan kau terkaya. Kalau pengen jadi raja, jadi raja. Orang Arab itu susah, orang Arab itu susah di bawah orang lain. Sombongnya mereka itu luar biasa. Tapi karena sudah mereka capek, mereka kalah dengan gigihnya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka merelakan, sudah, kalau kau pengen jadi raja, kami terima. Kami akan jadi rakyatmu.
Kami akan jadikan kau pemimpin kami dengan satu syarat, berhenti dari dakwahmu. Itu mintanya mereka. Mereka siap jadikan Nabi raja, mereka siap jadikan Nabi terkaya, mereka siap memberi Nabi apapun yang Nabi inginkan, dengan syarat Nabi stop dari dakwahnya, stop dari mengajak orang ke jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak jawab sama Nabi, malah dibacakan ayat Al-Quran, ditolak mentah-mentah sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ketika sudah pegal dengan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diiming-imingi hadiah, martabat, jabatan, masih juga Nabi tidak mau. Akhirnya mereka sepakat, pembesar-pembesar Quraisy Mekah sepakat untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis cara, sudah tidak ada jalan lagi untuk membuat Nabi Muhammad berhenti dari dakwahnya. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah istilahnya biarlah, mau perang-perang. Bani Muttalib, Bani Hashim mau ngajak perang-perang. Yang penting kita bunuh dulu Muhammad, selesaikan, stopkan dakwahnya. Ini di tahun ke-6 mendekati tahun 7 Hijriah. 7 dari Nabi Muhammad diutus. Jadi ini tahun ke-7 dari diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kabar tersebut yang disepakati oleh pembesar-pembesar Mekah sampai kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Didengar sama Abu Talib bahwasanya orang Mekah sepakat mau membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talib punya inisiatif. Beliau kumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kata beliau, ayo kita jaga Muhammad. Jangan sampai mereka berhasil membunuh Muhammad. Kita jaga Muhammad. Bagaimana caranya? Kita keluar dari kota Mekah, kita tinggal untuk sementara di lembah yang dimiliki oleh Abu Talib, Wadi Syi'ib Abu Talib. Lembah itu dari daratan antara daratan tinggi. Tengah-tengahnya itu namanya wadi, lembah. Mekah itu wadi. Ya. Allah sebutkan di Mekah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, biwadin ghairi zi zar'in. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, Kau tinggalkan anak dan istriku Ismail dan Hajar di wadi, biwadin, di lembah. Nah, jadi memang Mekah itu kota lembah. Kota Mekah itu dikelilingi oleh pergunungan, oleh daratan tinggi. Makanya namanya wadi. Makanya namakan wadi. Abu Talib punya tanah di luar kota Mekah, di lembah, di antara daratan tinggi, tengah-tengahnya. Akhirnya kata Abu Talib, ayo kita tinggal di situ untuk sementara waktu agar bisa menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain bukan begitu ceritanya. Di riwayat lain ceritanya pembesar Mekah ini datang ke Abu Talib. Datang ke Abu Talib dengan apa? Dengan tawaran untuk Abu Talib menyerahkan Nabi Muhammad SAW agar mereka bunuh. Tentunya ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Akhirnya sepakat Banu Hashim dan Banu Muttalib. Mereka keluar dari kota Mekah. Mereka tinggal di lembah tersebut. Semua keluar dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik yang sudah masuk Islam atau yang belum masuk Islam. Nah, jadi yang membela Nabi dari Bani Hashim, keturunan Hashim. Jadi Hashim Muttalib itu kakak adik. Hashim Muttalib itu kakak adik. Hashim punya anak Abdul Muttalib, begitu. Abdul Muttalib. Jadi dari keluarga keturunan Hashim, dan dari situlah Nabi Muhammad SAW, dan dari keturunan Muttalib.
Tidak semuanya beragama Islam, belum semuanya iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka ikut membela Nabi karena Nabi adalah keluarga mereka. Akhirnya mereka ikut masuk ke lembah tersebut. Sedangkan saudara duanya lagi, jadi Hashim, jadi Abdi Manaf itu punya anak 4 laki-laki. Abdi Manaf punya anak 4. Yang pertama Hashim, yang kedua Muttalib, yang ketiga Abdus Syams, yang keempat Abdud Dar. 2 lagi itu tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini tidak dilupakan sama Islam, tidak dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang walaupun pada saat itu mereka masih kafir sebagian, bahkan tidak semuanya masuk Islam sampai mati, tapi karena mereka membela Nabi, bukan karena agama, karena keluarga, mereka membela Nabi, mereka membela menjaga dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Mereka rela masuk ke lembah untuk hidup di situ bersama Nabi besar Muhammad SAW, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wajibkan bagi pemimpin yang mendapatkan rampasan perang itu 1/5-nya untuk keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau aturan dulu begitu. Jadi kalau ada habis peperangan, itu 1/5 dari rampasan perang untuk siapa? Untuk keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi di sini? Alu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib dapat dari 1/5 rampasan perang. Oleh karena itu suatu hari datang Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini dari Umayyah. Umayyah ini anaknya Abdus Syams. Datang ke Nabi. Bertanya, ya Rasulullah, kenapa Muttalib? Taruhlah kalau Bani Hashim kami paham, engkau dari situ dapat 1/5 dari rampasan perang. Muttalib kenapa juga dapat? Sedangkan kami sama saudara dengan Hashim, Abdus Syams dan Abdud Dar tidak dapat dari 1/5 rampasan perang tersebut. Kenapa cuman Muttalib yang diikutkan, yang dikaitkan, yang diikatkan dengan Bani Hashim? Dapat jatah dari 1/5 ghanimah, rampasan perang. Apa dijawab sama Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, Banu Hashim wa Bani Muttalib huma syai'un wahid au kama qala. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu seperti satu orang, kata Nabi. Ketika dakwah pertama kali Islam, Banu Muttalib yang membela Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abdus Syams, Abdud Dar, anak keturunannya itu tidak ada yang membela Nabi Muhammad SAW kecuali beberapa orang. Seperti Sayyidina Utsman, beliau masuk Islam. Tapi keluarga besar beliau atau anak keturunan dari kakek beliau yang bernama Abdus Syams itu tidak membela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka barok, mereka angkat tangan. Mereka tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad. Nah, jadi kata Nabi, Banu Hashim dan Banu Muttalib itu seperti daging satu, kata Nabi. Tidak bisa dipisah. Mereka bersama kami di awal Islam, mereka bersama kami bahkan sebelum Islam, sampai ada Islam mereka bersama aku, maka dapat jatah dari rampasan perang. Ganjaran, ini baru ganjaran sedikit di dunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita kira apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, apa yang kita berikan untuk Nabi, untuk jalan dakwahnya Nabi, itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Apapun yang kita lakukan, asalkan niat kita untuk Nabi Muhammad, niat kita untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 sholawat Allah balas dengan 10 sholawat. Kita 1 kali sholawat, kita luangkan waktu kita,
untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis beliau, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa, kata Nabi, yang bersalawat kepadaku satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, misalkan salawat yang paling pendek, itu kata Nabi dibalas 10 kali salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 dibanding 10. Ulama mengatakan umpama 1 dibalas 1 itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan betapa agungnya salawat dari Allah dibandingkan dengan salawat dari kita. Dari mulut yang kadang masih banyak maksiat, dari hati yang masih kotor, dari mata yang masih kotor. Kadang salawat itu karena tidak sengaja, kadang kita salawat sambil lalai. Tapi karena ini berkaitan dengan Nabi, yang disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak sebagian ulama bahkan mengatakan bahwasannya barang siapa yang salawat riya, dia pegang tasbih depan orang rame-rame biar dibilang banyak salawat. Artinya bukan karena rindu kepada Nabi, bukan untuk menghapus dosanya, bukan untuk meningkatkan derajatnya, tapi dia salawat di depan orang biar dibilang dia banyak salawat, itu diterima sama Allah. Bayangkan. Kalau yang lain nggak diterima. Kita sholat biar dibilang kita ahli ibadah, maka sholat kita tidak diterima. Kita sedekah biar dibilang oh dermawan, maka sedekah kita tidak diterima. Semua tidak diterima oleh Allah kalau niatnya bukan untuk Allah. Berbeda dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita salawat sekalipun niatnya tidak baik, itu tetap diganjar, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita kira apa yang kita lakukan ketika kita melakukan satu aktivitas. Perkumpulan ini termasuk aktivitas majelis taklim kita ini, Masya Allah, Alhamdulillah, termasuk aktivitas yang menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan kita hadir ke sini cuman karena rutinan, atau dah enak sama Ustadz Rozi kalau nggak hadir. Enggak, jangan. Nggak enak sama Habib Nabil, sama Buya, jangan. Ketika kita hadir, kita menghidupkan daripada syiar-syiar Islam. Kita membuat apa yang hadir yang lain semangat, itu semua untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Di tengah keramaian, di tengah banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya musibah, masih ada kelompok yang mau mendengarkan syariat Nabi Muhammad. Masih ada kelompok orang yang mau mendengarkan perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW, maka itu menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Nabi sudah senang, pasti Allah ridha kepada kita. Ketika Allah ridha kepada kita, maka hidup kita akan tentram. Makanya buktikan ketika kita pergi ke majelis, kadang kita lagi sakit, kadang kita lagi pusing, kadang badan kita kurang fit, capek misalkan, kadang kita banyak pikiran, mikir utang, mikir ini misalkan, kemarau, gimana, air, surut, macam-macam. Tapi ketika kita hadir di majelis ta'lim, perkumpulan yang baik insya Allah, mendengarkan sejarah hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, semua itu hilang. Yang tadinya badannya agak kurang sehat, tiba-tiba segar. Yang tadinya kurang fit, tiba-tiba semangat. Yang tadinya pusing, stres, mikirkan macam-macam masalah duniawi, tiba-tiba hilang semua. Itu dari mana itu? Itu bukan dari yang mengisi acara atau dari yang punya tempat. Itu semua dari Nabi besar Muhammad SAW. Itulah rahmat, itulah berkat, itulah nur, itulah sakinah, ketenteraman yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Kita dapatkan di perkumpulan yang di situ disebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW. Coba kalau kita tidak pernah hadir majelis taklim,
Coba kalau kita nggak pernah mendengar sejarah cerita yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka hidup kita akan sumpek terus, susah terus, tidak ada nikmatnya. Kenapa? Jauh dari sahibus sakinah, jauh dari manbaur rahmah, jauh dari sumber rahmat, jauh dari sumber ketenteraman jiwa, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Makanya niatkan kalau hadir majelis taklim, ya, hadir maulid, hadir acara, niatkan. Mudah-mudahan dengan hadir penyakit aku diangkat oleh Allah, hajatku dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan penyakit hati yang masih kotor, kita niat hadir majelis taklim dengan apa? Dengan niat biar dosa diampuni oleh Allah. Makanya mudah-mudahan dengan hadir dari sini pulang habis dosanya, semua diampuni oleh Allah, dan itu tidak mustahil karena berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibalas sama Allah. Termasuk balasannya tadi kita mendapatkan ketenteraman jiwa. Kenapa? Kita menyenangkan Nabi. Kita membanggakan Nabi Muhammad. Senang Nabi ketika ada umatnya yang mengingat beliau. Senang Nabi ketika ada umatnya yang bersolawat kepada beliau. Nabi senang, dibalas sama Allah kita. Dapat sakinah, ketenteraman. Makanya kenapa para aulia, siapa wali? Wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan wali itu yang dukung satu tesis jadi wali. Sekarang ini aneh, dukung satu tesis langsung dibilang wali. La ya'riful wali illal wali. Ulama mengatakan tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Kalau inti berani ngomong dia wali, nah itu pertama, kemungkinan Anda munafik, menjilat, biar dia senang. Kemungkinan kedua, pembohong. Yang ketiga, baru benar. Berarti dia wali. Karena tidak tahu wali kecuali wali. Bahkan seorang wali pun, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Tajul Arus mengatakan, kadang seorang wali itu tidak tahu dia wali. Dia wali, tapi dia nggak tahu dia wali. Tentunya ini belum sempurna. Ini yang masih derajatnya atau baru diangkat jadi wali. Dia masih belum sadar dia adalah wali. Jadi siapa wali itu? Wali itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Seorang wali seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang tidak punya rasa takut, takut kepada manusia, takut atas kemiskinan, takut tidak makan, takut masalah rizki, walahum yahzanun, dan tidak punya rasa sedih ketika terkena musibah, sedih misalkan, tapi cepat hilang sedihnya karena terima dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wali. Jadi kalau mau tahu wali siapa, ya itu wali. Dari mana kita mendapatkan rasa tidak takut dengan semua itu? Kita dapatkan ketika kita duduk mendengar sejarah, mendengar cerita yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua jadi walinya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi kekasihnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala mafina, ala mafina. Ada perkataan masyhur, perkataan yang terkenal dari beberapa wali. Mereka mengatakan, Iqbalna ya Rab ala mafina. Iqbalna ala mafina. Terima kami ya Allah dengan apa yang kami punya. Iqbalna, terima kami. Jadikan kami hamba terdekatmu. Jadikan kami kekasihmu ya Allah, ya Rasulullah. Ala mafina, dengan apa yang kami miliki. Kekurangan, keteledoran, kemaksiatan, kelalaian. Dengan semua ini ya Allah, tolong terima kami. Ketika kita mengaku kita kurang, di situ akan diterima oleh Allah. Ketika mengaku kita teledor, di situ akan ditutupi oleh Allah. Ketika kita mengaku kita masih tidak pantas, di situ akan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Banu Hashim dan Banu Muttalib, mereka lah yang membela Nabi besar Muhammad SAW sehingga mereka masuk ke lembah Abu Talib. Ketika mereka masuk ke lembah Abu Talib,
ini diambil kesempatan sama orang-orang kufar Quraisy Mekah. Sudah kata mereka, kata pembesar Mekah, Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak mau menyerahkan Muhammad. Tidak boleh kita membunuh Muhammad. Dan mereka mengurung diri mereka. Mereka mengasingkan diri mereka. Kalau begitu kita sepakat. Ayo kita sepakat, kita kurung mereka. Nah, jadi yang asalnya Banu Hashim dan Banu Muttalib itu menyendiri agar Nabi terjaga, diambil kesempatan oleh musyrikin Mekah untuk apa? Untuk mengurung Nabi besar Muhammad beserta Banu Hashim dan Banu Muttalib. Mereka kumpulkan semua pembesar kota Mekah dan mereka tulis perjanjian tersebut di satu lembaran. Apa perjanjiannya? Tidak boleh duduk bersama Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tidak boleh menjual barang kepada mereka. Kalau mereka mau beli barang, jangan dijual ke mereka. Tidak boleh ada hubungan pernikahan di antara mereka. Mereka keluar, tidak boleh. Jadi diembargo. Mereka diisolasi. Ya. Mereka dikurung oleh musyrikin Mekah. Tidak boleh ada aktivitas apapun dari Banu Hashim dan Banu Muttalib kepada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tulis, mereka sepakati, dan mereka tempelkan di dalam Ka'bah Al-Mukarramah. Tempelkan. Jadi termasuk adat Arab dulu, kalau ada surat-surat penting, perjanjian penting, itu tidak disimpan di rumah. Di mana mereka simpan? Di dalam Ka'bah, digantungkan di situ. Itu berarti surat-surat penting. Perihal yang sangat penting, perjanjian yang penting, mereka tempelkan di situ. Diriwayatkan yang menulisnya, yang bernama An-Nadhr, diriwayatkan yang nulis perjanjian itu satu musyrik yang bernama An-Nadhr syullat yadu. Habis dia nulis surat itu, surat untuk musuhi Nabi, habis itu tangannya langsung apa? Langsung lumpuh. Tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan lagi. Kenapa? Kualat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nulis surat perjanjian untuk apa? Untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syullat yadu. Tangannya langsung lumpuh. Kualat sama Nabi. Jadi apa? Ancaman atau hukuman dari Allah untuk orang yang mengganggu aulia Allah, bil khusus yang mengganggu Nabi Muhammad SAW, itu cepat terjadi. Kita buktikan aja banyak di sejarah, banyak di kitab-kitab hadis. Yang kualat, yang kurang ajar sama Nabi itu cepat dapat hukuman dari Allah. Jangankan sama Nabi, kita kurang ajar sama wali saja, itu hukumannya berat dari Allah. Tidak ada dosa yang Allah tantang untuk berperang kecuali dua. Yang pertama, akilur riba. Orang yang suka makan riba, yang transaksi riba, itu Allah tantang untuk diajak perang sama Allah. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Yang makan riba, yang transaksi riba, itu kata Allah, maka ajak dia perang. Saking besar dosanya. Yang kedua, yang mengganggu kekasih Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, hadis qudsi. Barang siapa yang mengganggu kekasihku, maka dia sudah ngajak aku perang, kata Allah. Bayangkan. Kayak ulama mengatakan hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati wali Allah. Jangan sampai kita menyakiti hati guru kita. Makanya bahayanya menyakiti hati guru. Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengatakan di adab syekh, adab ketika kita memiliki syekh, murabbi, guru yang membuka hati kita, itu jangan sampai kita menyakiti hati beliau. Kenapa? Karena ketika hatinya sakit, terkadang beliau sudah memaafkan, tapi Allah belum memaafkan. Terkadang belum sempat, belum beliau sudah memaafkan, tapi langsung cepat, saking cepatnya turun iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kekasih itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nulis surat. Surat ini isinya kezaliman.
Ya, untuk siapa yang dizalimi? Nabi Muhammad. Habis nulis surat, tangannya lumpuh langsung. Ada orang yang lagi makan, munafik, diriwayatkan ini orang munafik. Makan tangan kiri, kata Nabi, kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Ya fulan, jangan tangan kiri. Qala astati. Aku tidak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, lantas kata Nabi Muhammad, lastata'ta. Kalau begitu kau tidak akan pernah bisa. Dari sejak itu tangan kanannya tidak bisa diangkat. Kenapa? Dia bohong. Ketika Nabi suruh dia makan tangan kanan, dia lagi makan dengan tangan kiri, sombong, gengsi. Dia katakan, aku tidak bisa makan tangan kanan ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu kau tidak akan bisa makan dengan tangan kanan terus. Tangannya langsung lumpuh. Ketika ada orang munafik yang meniru sambil mengejek jalan Nabi Muhammad SAW. Nabi kan kalau jalan beda. Ka'annama yalhatu min sabab. Idza masya taqalla. Idza masya taqalla. Ka'annama yalhatu min sabab. Yamshi takaffuan. Jalanan Nabi itu beda. Jalanan Nabi itu kayak orang yang turun dari daratan tinggi. Jadi beliau kalau jalan mantep, beda. Nah, ini ada satu munafik dari belakang meniru jalan Nabi Muhammad SAW. Niatnya apa? Niatnya untuk ngejek. Seketika dia tidak bisa berubah lagi jalannya. Udah kayak gitu terus jalan. Kayak jingklak-jingklak terus. Kenapa? Kualat sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kadang yang kurang ajar sama aulia Allah, sama kekasih Allah, itu belum sempat mereka untuk memaafkan, atau mereka belum tahu ada yang kurang ajar, udah turun iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati wali Allah, apalagi kita menyakiti hati guru kita. Jadi guru itu hatinya harus dijaga. Jangan sampai marah dengan kita, jangan sampai kita sakiti hati beliau. Kenapa? Karena nanti kita dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tulis surat. Mereka gantungkan di Ka'bah. Sepakat Muhammad tidak boleh keluar dan yang dari luar tidak boleh masuk ke lembah tersebut. Bukan 3 bulan. Berapa tahun? 3 tahun. Bayangkan. Nabi Muhammad beserta Banu Hashim dan Banu Muttalib di lembah tersebut selama 3 tahun. Sampai-sampai ulama sejarah mengatakan mereka kehabisan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan. Daun. Kita sesusah-susah kita masih makan nasi. Masih makan nasi, masih ada sambal, masih ada ikan asin, gitu. Sesusah kita masih makan. Apa ada kita yang hadir di sini saking susahnya sampai makan daun? Ada. Jadi apa namanya, kalau bahasa Palembang itu jangan nyeenye. Jangan cepat ngambek. Jangan cepat merajuk. Jangan cepat ingkar, protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami dari musibah itu tidak bisa dibandingkan dengan musibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan daun. Nabi juga itu. Tidak mungkin Nabi makan nasi, Nabi makan gandum, makan roti, sahabat makan daun. Semua rata makan. Bahkan di situ Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau ikut masuk. Padahal beliau bukan Banu Hashim, bukan Banu Muttalib, tapi beliau ikut masuk bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau habiskan harta beliau di situ untuk memberi makan Banu Hashim, Banu Muttalib. Abu Talib, paman Nabi, juga ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah tua beliau. Bahkan beliau ini sangat perhatian dengan Nabi. Beliau rela mengorbankan anaknya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Bayangkan. Ketika di lembah tersebut ada satu kemah punya Nabi khusus. Abu Talib setiap malam memerintahkan Nabi Muhammad, ayo Muhammad, sekarang kau masuk tempat tidurmu. Masuk Nabi. Dilihat sama orang banyak. Tapi ketika Nabi masuk ke kemah Nabi,
Nabi pindah keluar dari belakang. Untuk apa? Untuk takutnya ada mata-mata yang ingin membunuh Nabi, karena bukan semuanya Islam, bukan semuanya Muslim. Yang ingin membunuh Nabi, takutnya Nabi lagi tidur dibunuh. Akhirnya kata Abu Talib, Muhammad kalau masuk ke kemahmu pas orang masih rame, biar semua lihat, oh Muhammad ada di kemahnya. Masuk Nabi. Tapi tidak lama keluar dari pintu belakang. Kemana Nabi? Ke kemahnya Abu Talib. Siapa yang menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad di kemah beliau? Anak-anaknya Abu Talib. Jadi anaknya setiap malam gantian. Fulan, malam ini Fulan. Tidur di kemahnya Nabi. Biar dikira ada orangnya tetap. Malam ini Fulan. Beliau korbankan. Kemungkinan terjadi di satu malam. Wallah alam siapa yang lagi tidur bisa dibunuh. Tapi beliau korbankan. Untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad SAW. Saking sayangnya sama Nabi, saking ingin beliau menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW, beliau rela berkorban. Bukan hanya dirinya, bahkan anak-anaknya. Beliau tuh banyak anaknya. Beliau rela korbankan untuk Nabi. Umpama anakku yang mati tidak apa-apa, yang penting jangan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya madhabuna, keyakinan kita, berkhusus yang intisab, yang silsilah keilmiahnya, ilmunya bernisbat kepada Al-Hijaz, Mekah dan Madinah, bernisbat kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu keyakinan kita, yakin 100% bahwasannya Abu Talib, paman Nabi besar Muhammad SAW, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Abu Talib. Karena tidak ada orang yang membela Nabi sehebat Abu Talib. Sampai beliau rela mengorbankan anaknya. Oke, nanti setelah 3 tahun ketika Nabi diisolasi, di embargo, keluar dari wadi, dari lembah tersebut, Abu Talib meninggal. Tua beliau. Tidak lama Siti Khadijah meninggal. Kenapa? Karena beliau waktu itu sudah tua. Sudah renta. Tinggal di kemah. Beliau punya rumah. Enak beliau tinggalkan. Untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad. Ya, makanya yang koar-koar di atas mimbar mengatakan Abu Talib masuk neraka, itu tidak punya malu. Walaupun ada sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Abu Talib di api neraka, tapi tidak pantas kita sebar-sebarkan di atas mimbar. Tidak pantas kita buat video. Tidak pantas kita kayak senang. Jangankan Abu Talib, diriwayatkan ada seorang sahabat itu tiap sholat baca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ini surat jelas untuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Untuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab musyrik. Abu Lahab tidak ikut di lembah ini. Dia mengatakan ke orang-orang, aku bukan dari Muhammad. Jelas di api neraka. Istrinya Abu Lahab dua-duanya. Tapi ketika orang ini tiap sholat baca Tabbat Yada, Tabbat Yada, apa kata Nabi? Apakah tidak ada di Al-Quran surat selain Tabbat Yada? Kenapa? Karena mengusik Nabi Muhammad SAW. Betul itu pamanku, musyrik-musyrik, tapi tetap itu pamanku. Dan apakah tidak ada surat lain? Makanya ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak dianjurkan setiap sholat kita baca surat Tabbat Yada. Lain kalau hafalnya cuma Tabbat Yada. Lagi, Habib, aku cuma hafal Tabbat Yada. Ya, apa kali itu. Hafalkan yang lain kalau begitu. Tapi dia hafal yang lain, dia bisa baca surat yang lain. Baca surat itu terus. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bagaimanapun itu masih ada hubungan darah dengan Nabi. Walaupun dia kafir, musyrik. Apalagi Abu Talib yang membela Nabi mati-matian. Jiwa raganya beliau berikan untuk Nabi Muhammad. Jadi keyakinan kita fil jannah. Abu Talib fil jannah. Abu Talib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun, supaya kita insaf, kita adil, walaupun sebagian ulama Ahlus Sunnah juga ada yang berpendapat Abu Talib tidak masuk surganya Allah. Ada. Tapi semua itu dibantah, semua itu dijelaskan oleh Mufti Islam, Mufti Al-Hijaz, Syekh
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau punya satu karangan yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Apa isinya? Isinya beliau kuatkan dengan dalil Quran, dalil hadis, dalil sejarah bahwasanya Abu Talib itu selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seumur hidupnya untuk Nabi. Dari Nabi umur 8 tahun. Bayangkan. Dari Nabi umur 8 tahun. Kita sudah ambil, kita sudah dengarkan di sejarah. Ketika kakek Nabi Abdul Muttalib meninggal, umur Nabi 8 tahun. Beliau serahkan Nabi Muhammad kepada Abu Talib. Karena Abu Talib saudara kandung bapaknya Nabi Abdullah. Maka akan lebih sayang kepada Nabi. Beliau serahkan Nabi kepada Abu Talib. Dari umur Nabi 8 tahun. Sampai nanti umur Nabi kurang lebih 50 atau 49 tahun. Abu Talib wafat, itu Abu Talib selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lagi sakaratul maut, lagi nazak mau meninggal, beliau di situ ada Nabi Muhammad. Dia ajak ngomong, wahai Muhammad, bagaimana? Apakah aku sudah bisa menjagamu? Apakah cukup bantuanku? Apakah sempurna? Bayangkan, umurnya beliau habiskan untuk Nabi. Nah, makanya tidak pantas kalau ada orang di atas mimbar, tidak ada kaitan, tidak ada angin, tidak ada pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut, tiba-tiba di atas mimbar atau di majelis taklimnya atau di videonya di channel, di akun IG, Instagram atau YouTube-nya, tiba-tiba koar-koar Abu Talib finnar. Ngacak dulu. Apa yang kita lakukan buat Nabi? Tidak ada apa-apanya. Ngacak coba. Kita ambil kaca, ngaca. Apa yang kita lakukan buat Nabi? Coba kita pikir, kita tafakurkan sekarang. Apa yang kita lakukan buat Nabi? Hidup kita sibuk cari dunia. Hidup kita sibuk untuk anak istri. Hidup kita sibuk untuk makan. Mana yang untuk Nabi? Cuman majlis kita untuk Nabi. Cuman hadir majlis taklim yang kita buat Nabi. Kita tidak sampai makan daun untuk Nabi. Kita tidak sampai 3 hari nggak makan untuk Nabi. Kita tidak sampai meninggalkan tempat tinggal kita yang nyaman untuk Nabi. Dah. Hidup kita nggak ada yang untuk Nabi. Tiba-tiba naik atas mimbar, menafikan, mengatakan bahwasanya yang semua hidupnya untuk Nabi di api neraka. Kita yang lebih pantas di api neraka daripada Abu Talib. Hidupnya habis untuk Nabi besar Muhammad SAW. Makanya pendapat kita mengikuti guru-guru kita bahwasanya Abu Talib itu fil jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena beliau mati-matian membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil akhirnya, singkat cerita, setelah kurang lebih 3 tahun mereka di lembah tersebut, tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Akhirnya di hari yang terakhir mereka di lembah, Nabi Muhammad mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, Allah barusan ngasih tahu, turun wahyu, bahwasannya lembaran perjanjian yang mereka buat, yang mereka gantungkan di tengah Ka'bah, itu sudah dimakan oleh rayap. Kecuali yang ada nama Allah. Karena mereka kan mengakui adanya Allah. Yang ada nama Allahnya itu masih utuh. Sedangkan yang isinya mengurung kita, yang isinya kezaliman, itu dimakan al-aradah. Al-aradah itu artinya rayap. Coba kau pergi, wahai pamanku, kau lihat. Akhirnya Abu Talib pergi. Keluar dari lembah tersebut, menghadap orang-orang musyrikin Mekah. Kata Abu Talib, coba, aku pengen lihat lembaran yang kalian tulis, yang isinya kezaliman buat kami. Diambil sama mereka. Lembaran itu dibawa ke Abu Talib. Kata Abu Talib, barusan keponakanku bilang, dan dia tidak pernah bohong, kata Abu Talib. Dia tidak pernah bohong. Bahwasannya lembaran itu, bagian-bagian yang isinya kezaliman, sudah dihapus sama Allah dengan Allah kirim rayap. Ini termasuk pasukan Allah itu rayap. Pasukan Allah rayap. Jadi kalau Allah ingin menolong hambanya, apapun bisa Allah kirim untuk menolong.
Kalau Allah ingin menolong hambanya, kita ketika lagi kesulitan, jangan putus asa dengan pertolongan Allah. Apapun, lalat itu membunuh raja yang mengaku Tuhan. Namrud, riwayat nyamuk, bunuh. Lalat ini masuk ke telinganya sampai dia mati. Pasukan Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, di Al-Qur'an Allah katakan. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah. Jadi lalat bisa jadi pasukan Allah. Rayap bisa jadi pasukan Allah. Ini rayap jadi pasukannya Allah untuk membela Nabi Muhammad. Betul, ketika mereka buka lembaran tersebut, kata Abu Thalib, kalau Muhammad salah, maka aku akan serahkan Muhammad. Artinya ini bukan betulan. Saking yakinnya Abu Thalib dengan ucapan Nabi, kata Abu Thalib, kalau lembarannya utuh, tidak dimakan oleh rayap, seperti yang dikatakan Muhammad, berarti dia bukan Nabi, maka aku serahkan kepada kalian Muhammad. Semangat orang musyrikin Mekah, ayo kita ambil. Ketika mereka buka, ternyata betul. Yang tidak dimakan rayap, yang hanya ada lafaz al-jalalah. Allah, Allah itu nggak dimakan. Selainnya, itu dimakan rayap semua, habis. Apa yang mereka katakan? Oh, luar biasa sihir keponakanmu, wahai Abu Thalib. Depan mata mereka, Nabi kasih mukjizat. Depan mata mereka, Nabi kasih dalil atas kebenaran beliau. Tapi karena hatinya udah ketutup, maka tetap mereka katakan sihir keponakanmu, wahai Abu Thalib, luar biasa. Akhirnya keluar Nabi besar Muhammad SAW beserta Banu Hashim dan Banu Muttalib dari lembah tersebut setelah 3 tahun Nabi. Jadi kenapa baru 3 tahun Allah kirim rayap? Ini PR buat kita. Jadi jangan baru dapat musibah sehari 2 hari langsung marah sama Allah. Ya Allah, aku ini udah doa nggak dikabul-kabulkan. Berapa hari kau doa? Baru seminggu. Baru seminggu. Nabi Muhammad 3 tahun di lembah, habis makanannya. Sampai beliau makan daun. Bayangkan. Setelah 3 tahun, baru Allah kirim rayap. Itu semua hikmah dari Allah. Pasti ada hikmahnya dari Allah. Pasti ada ada alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat makhluk yang paling beradab. Lihat makhluk yang paling mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi jangan dikira Nabi itu mulia akhlaknya kepada sesama saja, sama Allah juga mulia. Bahkan kita harus berakhlak dulu sama Allah, baru sama makhluk. Lihat Nabi, tidak protes, tidak marah, tidak merajuk. Ya Allah, aku ini di jalanmu, aku ini berdakwah. Kenapa aku dikurung? Kok belum datang pertolonganmu? Udah, nggak usah dakwah kalau gitu. Habis kalau gitu. Tidak. Dan ini yang diambil, yang diwariskan oleh pewaris-pewaris beliau. Ketika mereka dikurung, ketika mereka tidak boleh dakwah. Kami punya guru, Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu beliau sampai sekarang tidak boleh keluar kota Mekah dan Madinah. Tidak boleh keluar Saudi. Dari tahun 2018 atau 2019, sebelum COVID 1 tahun. Sampai sekarang, beliau tidak boleh keluar dari Saudi. Dengan alasan macam-macam dari orang-orang yang zalim. Apakah beliau merajuk? Apakah beliau yang asalnya suka beliau dakwah ke Malaysia? Beliau suka pernah ke India, suka dakwah ke Turkiya, ke Mesir, kemana-mana. Tapi 5, 6 tahun, 7 tahun ini tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Tidak boleh keluar sama pemerintahan. Tidak boleh dakwah. Apakah beliau mengurung diri? Apakah beliau menutup kitab? Tidak. Kami dapatkan beliau tidak berubah sedikit pun. Kata beliau, aku dilarang dakwah keluar, maka aku tambahkan waktuku untuk murid-muridku. Dilarang buka majlis, bahkan buka majlis besar-besaran. Dilarang. Kalau majlis kayak gini udah ditangkap kita kalau di sana. Dilarang beliau buka majlis besar-besaran. Kata beliau, dilarang buka majlis umum, maka majlis khusus aku perbanyak. Itulah pewaris Nabi Muhammad. Ketika sama Allah ditutup satu pintu, mereka tidak stop di situ. Mereka cari pintu mana yang dibuka, pintu lain mana yang dibuka oleh Allah. Oh, jalan ke sini, ke sini. Mereka ikut takdir Allah.
Mereka ikut qadar Allah. Mereka berdoa, mereka meminta. Tapi ketika belum diijabah sama Allah, mereka sabar. Mereka ikuti jalan yang lain. Maka dari itu, dari tahun 2018 sampai Al-Faqih pulang, itu banyak kitab yang kami hatamkan dengan beliau. Karena apa? Karena beliau tidak keluar. Dulunya beliau keluar, misalkan ke Malaysia 1 bulan, 2 bulan. Majlis umum itu rame yang datang. Waktu beliau sibuk, banyak dengan orang yang punya hajat, yang macam-macam. Ketika ini semua ketutup, akhirnya beliau fokuskan waktunya untuk kami. Ini hikmahnya. Oh, ternyata kata beliau, Allah inginkan waktunya lebih banyak ke santri-santrinya. Banyak kitab yang kami hatam. 4-5 tahun terakhir Al-Faqih di sana itu lebih banyak hatam kitab daripada tahun-tahun pertama. Karena di tahun akhir-akhir beliau ditutup dakwahnya, tidak boleh menyebar dakwahnya. Tapi tetap berdakwah, tetap beliau ngajar, tetap beliau buka kitab, tetap beliau baca kitab. Kenapa? Karena itulah beliau ambil sifat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi apakah kapok habis itu? Tidak. Nabi di lembah tetap berdakwah. Yang belum Islam masuk Islam. Karena melihat terus Nabi Muhammad. 3 tahun baru keluar Nabi. Terima keputusan Allah. Apakah tetap berdakwah? Tidak. Lanjut terus. Itulah semangat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah semangat tersebut. Semangat untuk berdakwah. Semangat untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad. Semangat untuk berada di jalan yang benar. Sehingga kita diridhai oleh Allah. Diridhai oleh Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.